Kenapa masih memframing Anies begitu jelek gitu, negatif gitu, padahal beliau ini udah kalah gitu loh, beliau udah kalah, beliau. Iya, abah gua jemput. Abah lu siapa, abah lu? Abah Anies. Tunggu kejutannya di bulan Agustus ya. Kejutan apa? Lu pikir gue ulang tahun? Aturan negara diobok-obok buat bocah kayak lu. Perangas saja gak ada rasa bersalah lu. Gak mungkin terasa wajar. Kok bisa setiap kali anaknya Pak Jokowi ini pengen maju, aturannya diubah? Kok bisa gitu? Kemarin-kemarin kenapa gak pernah ada usaha untuk ngubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Viral teman-teman semua, beredar ya video di mana Pak Anies berada di atas panggung dan dikelilingi oleh emak-emak fans Pak Anies, yang dimana di situ ketika emak-emak ini mungkin saking senengnya gitu ya berada di sampingnya Pak Anies, beliau pun memeluk Pak Anies dan terlihat kayak mencium Pak Anies. Tapi ini angle videonya dari sebelah kanan Pak Anies ya, sehingga terlihat sekali seperti mencium Pak Anies. Nah, hal itu pun akhirnya digoreng oleh para kubu sebelah ya, di mana bahwasanya ini tidak pantas dan lain sebagainya. Gua ngeliat komentarnya itu pokoknya ya banyak yang menghujat juga lah ya. Kenapa akhirnya Pak Anies seperti ini, gini-gini dan gitu sebagainya. Padahal kita bisa melihat ya bahwasanya Pak Anies itu memang orang yang sangat hangat gitu loh. Maksudnya bahkan para wartawan pun ketika menunggu Pak Anies itu seperti sangat senang sekali gitu ya. Ketika bertemu Pak Anies pun sangat senang sekali karena melihat Pak Anies yang sangat humble, hangat dan juga dekat gitu loh. Setiap dikasih pertanyaan Pak Anies menjawab dengan elegan, dengan santai gitu. Jadi nikmat aja gitu loh kalau wawancara dengan Pak Anies. Nah teman-teman semua, nanti pun akan ada ya netizen yang mencoba untuk menjelaskan. Semoga ini semua menjadi clear ya. Apalagi Pak Anies ini sepertinya akan menjabat lagi sebagai gubernur DKI. Dan buat kalian yang memang masih cinta dengan Pak Anies, dukung ya teman-teman semua. Dan kalian tahu siapa cewek yang fans dengan Pak Anies, yang ingin sekali menjadi anak abah? Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Besti, cinta kan bawa duka, rindu bawa dendam. Nah, kalau yang nonton bawa apa Besti? Sebenarnya kalau kita mau amatin video itu kan sebenarnya angle kameranya aja gitu terkesan seperti itu gitu. Padahal kalau misalnya diambil dari angle yang lain mungkin enggak gitu, mungkin gambarnya enggak. Tapi ini itu tadi yang gua heran. Kenapa? Oh ya, gue nunjukin dulu ini video versi gue waktu live di acara tersebut gitu ya. Ini dia, kita lihat dulu cuplikannya. Nah itu tadi positive people. Jadi kalau dilihat di angle yang lain sih sebenarnya nggak ada adegan apa yang dimaksud itu gitu, yang dinarasikan negatif itu gitu. Nah ini kan kayak ini kita membuat kita bertanya-tanya, kenapa masih memframing Anies begitu jelek gitu, negatif gitu, padahal beliau ini udah kalah gitu loh, beliau udah kalah, beliau datang langsung waktu pengumuman di KPU, di MK, di KPU dengan gentlenya. Terus lo kenapa ini apa kayak kenapa sih masih istilahnya masih menarasikan negatif Anies Baswedan gitu? Maksudnya kayak kenapa gitu, masih jadi pertanyaan, ada apa nih, sosok Anies ini emang kayaknya luar biasa gitu. Sampai usai pilpres masih ada bilangnya gini, kita nggak bisa move on gitu, pendukung 01 itu nggak bisa move on. Tapi kenapa Anies Baswedan masih dinarasikan yang buruk-buruk? Jadi kayak gue agak mikir kenapa Anies Baswedan yang katanya udah bukan siapa-siapa, tapi kenapa masih dinarasikan seperti itu gitu kan ya. Terus kalau misalnya 3 orang wanita tersebut begitu antusias, begitu happy dan lain sebagainya ketika bertemu Anies Baswedan, ya wajar aja. Itu kan di acara JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dimana kita tahu bahwa Anies Baswedan ini begitu perhatian dengan masyarakat miskin kota Jakarta waktu menjabat gitu. Bayangkan aja banyak kebijakan yang dilakukan Anies
untuk rakyat-rakyat miskin. Ya kalau menurut gua pribadi bang, sepertinya memang pesona Pak Anies itu yang masih memancar sehingga membuat lawan-lawannya itu ketar-ketir. Buzzernya pun akhirnya ikut turun tangan. Apalagi diisukan Pak Anies mau masuk ke DKI lagi menjadi gubernur DKI ya. Tentu ya buzzernya dipersiapkan untuk melawan meredupkan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman semua, ini nih cewek cantik calon anak abah nih. Kita lihat dulu videonya. Hei, Woi, woi. lo pasti lagi nunggu bapak lo jemput kan? Iya, abah gua jemput. Abah lu siapa abah lu? Abah Anis. Abah Anis. Abah Anies. Mana coba lihat Apa buktinya? nih nih? Gua nggak percaya banget nih. Gua itu anak Abah Anis. Lihat nih. Mana coba Gua gua lihat. punya kartu KTP tuh, lihat. KTP tuh. Ini ada Kartu nama lu tanda juga ya? Dibilang selain itu gue juga punya ini. Ih, banyak kali bah. Ada tanda tangannya. Asli tuh. Asli anak abah. Anak abah asli, bye. Baik, alhamdulillah. Kami nungguin Bapak. Iya, Pak. Dari mana, Pak? Napas dulu, Pak. Ya, jadi lebih kelep ya. Jakarta panas. Apa nih? Apa? Udah? Cek. Ya teman-teman semua, kita sering melihat ya bahwasanya Pak Anies itu sangat dekat sekali dengan para wartawan ya, di mana Pak Anies juga tidak membatasi para wartawan untuk bertanya. Dan ketika para wartawan bertanya, Pak Anies juga menjawabnya dengan hangat, santun, dan ya elegan gitulah pokoknya. Jadi membuat para wartawan juga nyaman gitu untuk bertanya dengan Pak Anies. Maka dari itu beliau, para wartawan sangat menunggu kehadiran Pak Anies. Nah oke teman-teman semua, kita beralih ke berita ya, di mana ya kita tahu semua ya, Kaisang akan maju menjadi wakil ataupun jadi gubernur DKI. Dan atas kehadiran Kaisang ini membuat MA pun merubah peraturannya sehingga membuat reaksi dari para masyarakat Indonesia ya teman-teman semua. Dan ini lucu juga sih, Kaisang mengatakan tunggu saja kejutannya di bulan Agustus nanti. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan itu. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak? Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus ya. Kejutan apa? Lu pikir gue ulang tahun? Aturan negara diobok-obok buat bocah kayak lu. Perangas-perangas saja gak ada rasa bersalah lu. Lu pikir pisang lu laris banget apa? Kagak, gak usah kepedean lu. Ditanya soal pilkada ya perangas-perangas. Ditanya soal kader PSI kasus narkoba, perkosaan, diem lu kicep kayak bonggol pisang. Tapi ada yang lebih ngagetin, Om. Yang ngagetin mah cuman itu yang gue kaget banget. Apa itu? Bos lu. Itu dia Om, ngagetin Om. Bos lu. Iya. Maksud lu kakaknya belum dilantik, adanya slow dikit apa gitu ya? Pengen juga, pengen. Maksud gua, kita tahu Indonesia butuh wakil rakyat, tapi nggak semuanya jadi wakil diembat gitu. Enggak ada hubungannya juga. Ini kan Tropus erectus, kalau teori pemerintah ada lagi tuh. Ketum partai, wali kota, wapres. Nggak mungkin terasa normal. Nggak mungkin oleh siapapun. Jelas oleh pendukung Anies dan Ganjar, enggak. Karena dari sebelumnya emang itu yang ditentang. Tapi untuk yang juga memilih Prabowo Gibran, nggak mungkin yang terasa wajar. Kok bisa setiap kali, how convenient, kebetulan banget setiap kali yang anaknya Pak Jokowi ini pengen maju, aturannya diubah. Kok bisa gitu? Kemarin-kemarin kenapa nggak pernah ada usaha untuk ngubah? Aku pendukung Pak Prabowo
Kalian bisa lihat di VT-ku bagaimana aku cukup militan mendukung beliau. Walaupun aku pendukung Pak Prabowo, aku sebenarnya tidak sepenuhnya suka sama dinasti yang dibangun sama Pak Jokowi. Karena aku anak hukum, pasti kayak, wah ini janggal sekali. Oke lah, untuk pencalonan Gibran kemarin, aku kayak masih berusaha, ya udahlah. Setidaknya masih ada sedikit pembenaran dalam pikiranku kala itu. Kenapa? Karena aturan itu dirubah sama mayoritas hakim MK. Walaupun pada akhirnya masih tetap kontroversi. Tapi untuk yang Kaisang ini, untuk yang Mahkamah Agung ini, sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu. Ini semakin menunjukkan ya, kata Lord Acton ya, power tend to corrupt, but absolute power corrupts fully gitu. Jadi kayak kekuasaan itu cenderung korup gitu, cenderung disalahgunakan. Tapi kalau kekuasaan sudah mutlak, itu udah pasti disalahgunakan. Dan itu yang kita lihat sekarang. Siapa aktor di balik ini semua? Oke, diamnya Pak Jokowi itu menunjukkan bahwasanya ya dia membiarkan. Walaupun mungkin bukan dia yang secara langsung memberikan titah, akan tetapi kan dia punya pendukung, dia punya koalisi yang mungkin ingin memperkuat basis dan eksistensinya di pemerintah. Nah, mereka itu yang kerja. Sama seperti kalian yang gak suka sama PDIP tapi dukung Ganjar. Hal itu yang terjadi sama aku. Aku gak suka sama di belakangnya Pak Prabowo, tapi aku dukung Pak Prabowo-nya gitu. Sosoknya dia yang aku dukung. Tapi memang kesini kayak, aduh, kok begini gitu. Tapi ya, pada akhirnya ya, siapapun yang jadi presiden, hal-hal seperti ini tuh pasti akan terjadi. Hanya saja skalanya yang lebih besar atau lebih kecil. Ketika Ganjar jadi presiden, aku yakin banyak aturan-aturan nyeleneh juga. Ingat zamannya Ibu Megawati jadi petahana itu kan betapa rusak itu undang-undang, dari undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, undang-undang tentang KUHP itu rusak semua. Kemudian misalkan Pak Anies jadi presiden, ya tambah kacau. Ya aku nggak bisa ngejudge lah. Kenapa? Karena ya tahulah pendukungnya Pak Anies itu siapa. Orang-orang munafik ya, yang pada akhirnya memilih berkoalisi sama pemerintah gitu. Artinya apa? Artinya basis pendukungnya itu tidak memiliki ideologi, idealisme yang kuat. Banyak banget orang yang nge-tag gue di video Kaisang maju jadi pilgub. Terus juga ada yang DM gue nyuruh gue untuk speak up gitu ya, gara-gara gue pemilih 02 kemarin. Gue tahu tujuan mereka tuh pasti mengharapkan gue ngomong kalau gue tuh nyesel pilih 02 kemarin. Tapi lo tahu gue tuh nggak ada penyesalan sama sekali ya milih 02 kemarin. Walaupun sekarang gue tahu si Kaisang maju, terus semua orang kayak ngomong dinasti politik nih, dinasti politik. Gue nggak nyesel karena gue tahu even gue pilih 1 atau 3 itu pajak akan tetap naik ke 12%, nggak akan turun ke 10%. Terus masalah tapera, masalah Kaisang maju jadi pilgub, menurut gue itu akan tetap terjadi. Karena 3 capres ini depan kita aja kayak ribut-ribut, padahal mah belakangnya dibagi-bagi posisi. Jadi menurut gue siapapun presidennya, semua ini tuh akan tetap terjadi. Dan untuk masalah dinasti, gue tuh jujur gak terlalu marah. Karena apa? Kalau misalkan rakyat emang gak suka dengan adanya dinasti politik ini, gak usah dipilih. Segampang itu, gue pun belum tentu milih. Jadi gue gak mau terlalu capek marah-marah di publik. Toh yang milih juga bakalan rakyat-rakyat juga gitu. Kalau lu gak suka ya tinggal gak usah dipilih. Tapi lo tahu yang bikin gue marah dan bikin gue nyesel pilih 02 itu adalah statement Pak Prabowo. Dia bilang kalau dia mau eksekusi 1000 rakyat di Palestina untuk datang ke Indonesia, dimasukin ke Jawa Timur. Tuh bikin gue sangat nyesel pilih 02. Kenapa lo harus repot mikirin negara lain ketika negara lo sendiri aja banyak banget yang butuh bantuan lo? Ini adalah salah satu contoh. Dia warga kita loh. Dia sakit, nggak ada yang nolong, dengan keadaan kaki udah kayak gini. Dia lebih pantas dibantu sama pemerintah. Karena apa? Dia warga Indonesia. Dan banyak banget warga yang kayak gini gitu loh, yang harusnya sepatutnya dibantu sama pemerintah. Ada lagi Papua. Lu tahu sendiri kan Papua udah pengen ditebang pohon-pohonnya. Ada nggak pemerintah ngebantuin? Kelaparan di mana-mana. Ada nggak pemerintah ngebantuin? Jadi nggak usah ribet-ribet ngurusin negara orang ya. Urusin dulu lah negara kita yang kayak gini-gini nih. Kalau udah bisa sejahterain rakyat sendiri, baru lu ngurusin negara lain. Bacot. Ya udah, sekarang giliran lo orang yang sudah memilih, speak up dong. Pokoknya apa-apa kebijakan-kebijakan yang aneh, ayo diungkap gitu loh, dibikin biar rame. Yang nantinya ketika ada kebijakan yang aneh jadi nggak jadi gitu terrealisasikan.
Terkait dengan Palestina, it's okay kalau pemerintah mau membantu, malah justru itu bagus sekali, apalagi Indonesia ini memang kebanyakan Muslim. Dan di sana, Muslim yang di Palestina itu adalah keluarga juga yang memang patut untuk dibantu. Jadi tak perlulah emosi soal Palestina juga. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Normalisasi deh kalau ada orang yang korupsi, kolusi, nepotisme, mau saudara lo, mau orang penting, mau pemerintah, kalau ada ketidakadilan dan makan uang rakyat. Normalisasi kalau kita tuh marah-marah. Kenapa sih dari kemarin tuh banyak banget komen-komen semua yang bilang kalau Kak nggak usah terlalu bersuara, Kak ngapain sih bahas tentang fashion aja, Kak bahas tentang ini, bahas tentang itu. Mohon maaf ya, gue tuh lahir di masa-masa generasi Orde Baru yang abis itu diruntuhkan oleh generasi reformasi. Lo tau nggak? Nih umur-umuran Gen Z dulu itu ngegulingin rezim di DPR RI. Terus dibilang, kenapa kalau dosen fashion kok ngomonginnya politik mulu sih? Kok lo marah-marah mulu sih? Karena Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak bener. Lo nyadar nggak bercandaan kita waktu Gibran kepilih tuh ya? Bercandaannya kan ngomong, iya Gibran jadi wapres, tar adanya jadi jadi gubernur nih. Wah nanti Jan Etes jadi lurah nih gitu. Semua kejadian cuy. Gue tau sama lo ya, semua bakal kejadian. Bercandaan lo itu semua kejadian kan. Jan Etes aja itu sampai dibagi-bagiin bukunya di cover ke SD di Solo sama bapaknya ya. Gue nggak tahu tuh tahu malu atau enggak sih anaknya, masa belum bisa kasih konsen, mau ditenteng-tenteng ke sana sini, dikasih lihat terus di media. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar jadi pejabat nanti di masa depan. Kenapa gue ngomel-ngomel kayak gini? Terserah lo mau nangkep gue atau mau kemana, kayak mau UITE, terserah. Kalau orang-orang Indonesia semuanya mingkem doang kayak lo semua tuh ya, gue bilangin Indonesia nggak akan kemana-mana. Tujuannya dari rezim itu membodohkan masyarakat dan membungkam orang-orang yang ngomong adalah biar mereka tetap bisa bercokol dan semua keluarganya itu rasanya nggak ada malu ya. Tuh dua doang nih kebutuhan orang biar bisa korupsi, kolusi, nepotisme di depan umum adalah pertama nggak tahu malu, kedua culas. Apalagi lo mau cari apa lagi? Lo mau ada dorongan apa lagi? Dorongan cinta negara? Enggak mungkin lah. Orang dia nggak bisa kerja nih, yang komen-komen dari kemarin, ya udah kalau bisa kerja kenapa enggak? Enggak bisa. Lo cek semua interviewnya yang namanya asam sulfat, salah ngomong aja lu oke-oke aja. Yang bersangkutan juga ngerendahin Profesor Mahfud ya. Gua adalah akademisi. Kalau seorang akademisi dan sudah lama di bidangnya itu terus direndahkan di depan umum ketika lagi debat capres, menurut lo itu baik-baik aja? Enggak. Apakah gue bisa bersuara? Bisa lah. Orang gue juga masuk ke dalam kartu pemilih, gue memilih di Indonesia ini. Normalisasi kalau ada tindak korupsi. Normalisasi kalau temen atau saudara lo itu makan uang rakyat dan lo tahu jelas-jelas. Normalisasi kalau ternyata ada orang-orang yang masuknya itu curang. Ani-ani yang diambil buat nyeneng-nyenengin bapak-bapaknya. Normalisasi kalau bapaknya pejabat punya banyak ani-ani lain yang dipiara, istrinya di rumah seneng-seneng aja karena gelimang harta. Itu nggak normal. Normalisasi kita teriak-teriak. Normalisasi kalau bilang tuh kejahatan itu tuh hina. Biar anak cucu kita tuh nyadar nggak jadi kayak gitu di masa depan. Anak muda sekarang cuman komentar, ya kak mau yang aman aja, mau yang aman-aman aja. Lo semua kan cuman pengen mau terkenal doang kan. Cuman tujuannya mau jadi apa nih? Mau jadi YouTuber, soalnya YouTuber doang yang kaya. Ya kan tujuannya mau ngapain? Ngelabuin lo semua juga. Lo yang dodol-dodol semuanya disuruh mingkem. Jangan mau mingkem. Namanya normalisasi sesuatu yang nggak wajar. KPK bisa dibablasin, MK, MA, semuanya bisa dibablasin karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Harus ada oposisi, harus ada orang-orang kayak di DPR tuh yang teriak-teriak tentang Tapera, Rieke Diah Pitaloka, salah satu senator kita mewakili memang oposisi dari PDI, ya. Lah kita oposisi rakyat, lo orang kita yang nyoblos kok. Kita yang milih mereka semua, yang wajib teriak-teriak adalah kita. Normalisasi makan uang rakyat dan minum ludah sendiri itu nggak wajar di Indonesia ini. Normalisasi mengucilkan keluarga koruptor. Lo nggak usah temenin lagi teman-teman lo yang koruptor. Mendingan makan uang halal sendiri, hidup susah daripada hidup gemilang harta tapi 7 turunan nggak kelar-kelar dosa lo. Normalisasi ngelihat orang-orang yang mewah-mewahan, terbang bisnis kelas, naik Alphard kemana-mana tapi makan uang rakyat. Tahu nggak sih itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya bau darah rakyat. Anak muda sekarang dan punya platform nggak ngomong apa-apa. Lo yang akan tanggung jawab masa depan Indonesia bakal hancur, tau nggak? Wah keren nih, keren. Salut gue bang. Emang harusnya influencer itu ngomongin kayak gini gitu. Mau masuk ke ranah politik ya, berbicara soal politik otomatis lagi.
Apalagi kalau mau menjadi oposisi, penyeimbang pemerintah. Biar apa? Biar pemerintahnya juga sadar gitu loh. Kalau ada kesalahan, segera sadar. Apalagi kalau ada KKN nih ya, aduh, nepotisme. Dan ini nyata banget, udah nyata banget, tapi masih saja dianggap tidak apa-apa. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.